Oke, lu udah nonton penjelasan soal kelompok mekanik dan kelompok organik versi Durkheim. Coba deh lu pikirin lagi. Kira-kira apa yang menjadi dasar perbedaan keduanya? Ya, solidaritasnya ya. Hubungan antar anggotanya, intinya begitu. Nah, kata Durkheim kan, kalau masyarakat makin modern, makin berciri kelompok organik. Tapi maksudnya gimana tuh? Coba sekarang lu bayangin. Kelompok organik ini kayak masyarakat modern, misalnya masyarakat di suatu perkotaan. Buat lo nih yang sekarang lagi tinggal di perkotaan, apalagi yang perumahannya di komplek, gue mau tanya, lo kenal gak sama orang-orang yang jaraknya 3 rumah dari rumah lo? Atau lo kenal gak sama Pak RT atau Pak RW di situ? Gue yakin nih mayoritasnya bakal bilang gak kenal. Ya karena solidaritas di perkotaan itu menganggap hubungan kenal dan akrab gak terlalu penting kalau nggak ada butuhnya. Kayak misalnya lo baru ke rumah Pak RT nih, kalau butuh tanda tangan aja. Selain itu ya nggak pernah bertamu, tahu buat ngobrol kayak buat apa kayak. Kayak lo juga nggak tahu kan buat apa gitu. Beda sama warga di desa yang cenderung lebih mekanik. Waktu itu gue ke suatu desa, namanya Desa Majak Singgi. Nah, jarak rumah warganya tuh berjauhan banget. Ada sebagian yang tinggalnya di kaki gunung, sebagiannya lagi di puncak gunung. Jadi lu kalau mau main ke tetangga gitu ya harus capek dah tuh jalan nanjak. Tapi walaupun berjauhan, mereka semua orangnya saling kenal. Bahkan pas gue nanya misalnya alamat rumah Pak Anu ada di mana, ya mereka bisa tahu tuh detailnya ada di mana walau jaraknya itu jauh banget. Contoh lainnya lagi yang mencerminkan solidaritas mekanik dan organik, bisa lo lihat kalau ada pernikahan. Biasanya nih ya, warga kota itu lebih senang nyewa wedding officer dan tempatnya di aula suatu gedung. Pokoknya keluarga pengantin ya tinggal terima beres, asal mereka berani bayar ya. Beda sewaktu gue di Majak Singgi lagi tuh. Kebetulan waktu itu ada acara resepsi. Satu desa semuanya gotong royong, gak peduli jarak rumahnya sejauh apa. Gak perlu ada upah, semua suka rela. Bahkan acaranya nyampe 5 hari baru kelar. Beda jauh ya, kalau ada orang yang pernikahannya pakai jasa WO yang cuma sekian jam udah harus bayar puluhan atau bahkan ratusan juta. Kasus-kasus kayak gitu tuh yang mencerminkan perubahan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Awalnya hubungan di masyarakat itu guyup, informal, populasinya dikit dan lebih homogen. Akhirnya berubah tuh sewaktu populasi makin padat dan semua hal terlihat kayak lebih formal, heterogen. Kesannya segala hal itu kontraktual. Kalau nggak ada duit ya susah aja gitu. Nah, itu yang jadi kekhawatiran sosiolog-sosiolog pas zaman dulu tuh. Mereka kan hidup di zaman awal-awal perubahan dari yang tradisional ke modern ya. Banyaknya perubahan kayak hubungan yang makin formal tadi itu memunculkan banyak rasa khawatir. Jangan-jangan nanti semua orang bakal makin berjauhan, hubungannya jadi makin renggang. Tapi ada nih yang perlu lo ingat. Nggak selamanya hubungan warga perkotaan itu bersifat full organik. Kalau lo warga kota tapi tinggal di daerah ganggang atau pemukiman yang nggak kayak komplek, mungkin hubungan di sana masih kerasa mekaniknya. Misal kalau nikahan nggak nyewa WO, tapi lebih milih bangun tenda dan nutup jalan. Karena ya memang warga sekampungnya itu udah akrab. Masih ada ikatan atas kesadaran kolektif untuk saling membantu urusan satu sama lain.